Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sebuah rumah di desa Sebudi, Karangasem terbakar. Polisi menangkap seorang pria yang memerkosa bocah perempuan berumur 10 tahun. Berwisata ke air terjun Taman Sari di Desa Babakan, Gianyar. Siap. Rumah di desa Sebudi, Karangasem ini hari Minggu lalu terbakar. Kebakaran membuat warga panik karena takut merembet ke rumah lainnya. Mereka bergotong royong memadamkan api, namun api tetap membesar. Tidak lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba dan api kemudian bisa dipadamkan. Pemilik rumah terpukul karena api menghanguskan hampir seluruh bangunan rumah dan harta benda di dalamnya. Kebakaran terjadi karena pemilik rumah membiarkan api tungku di dapur menyala ketika ia pergi berbelanja ke pasar. Untuk kebakaran ini atas nama korban Wayan Mandre, berasal dari Banjar Dinas Sebudi untuk kejadian kurang lebih jam 5 sore. Untuk kerugian material saja, dan satu rumah dapur, 2 kamar tidur. Untuk korban jiwa setungkar nihil. Pas kejadian pemiliknya ada di mana, Pak? Pemiliknya berada di luar rumah. Luar rumah. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam keadaan kosong. Polsek Selat Karangasem memasang garis polisi di lokasi kejadian karena masih akan menyelidiki penyebab kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pria asal Jawa Timur, Rofiki, terseret arus Pantai Brawa. Tubuhnya akhirnya ditemukan sehari kemudian. Korban saat itu sedang menikmati liburan dengan berenang di Pantai Brawa Canggu pada hari Minggu lalu. Namun diduga ombak besar dan arus kencang saat itu menyeret korban ke tengah laut. Tim SAR dikerahkan untuk mencari korban, namun pencarian yang dilakukan sejak Minggu lalu tidak membuahkan hasil. Baru pada hari Senin lalu, tim SAR akhirnya menemukan tubuh korban. Kami dari Basarnas mengerahkan 2 unit jet ski, 1 perahu karet, dan balawista 1 unit perahu karet. Alhasil pada pukul 11.45 korban bisa kita temukan, itu terdampar sudah di pinggir kurang lebih 300 meter dari arah selatan dari lokasi kejadian. Selanjutnya target atau korban kita evakuasi dengan menggunakan ambulan balawista, selanjutnya dibawa ke RSU Prof. Ngurah Denpasar. Jasad Rofiki terdampar di pantai yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi ia tenggelam. Jasad korban langsung dievakuasi tim balawista ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sekitar 6.000 surat suara ini rusak dan tidak layak untuk dipergunakan pada pemilu mendatang. Tidak hanya di Kota Denpasar, di sejumlah daerah banyak ditemukan surat suara yang cacat. Temuan surat suara rusak ini saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara oleh relawan di gudang KPU Kota Denpasar. Kerusakan terjadi pada komposisi warna dan tinta cetakan, dan dalam waktu dekat KPU Provinsi akan mengganti dan mengirimnya segera. Ada temuan kerusakan, Bu, surat suara? Untuk surat suara, setelah melalui proses sortir
oleh relawan pelipat suara yang diawasi oleh sekretariat kami. Ditemukan surat rusak baik karena noda, karena robek maupun karena pemotongannya yang tidak simetris. Jumlahnya bervariasi untuk masing-masing pemilihan, berkisar antara 1.000 sampai dengan 6.000 surat suara. Untuk surat suara rusak kami lakukan berita acara, kemudian kami ajukan ke percetakan untuk bisa dicetak ulang dan didistribusikan kepada kami, termasuk kekurangan surat suara yang kami temukan di masing-masing box. KPU Kota Denpasar sudah merampungkan proses menyortir dan melipat surat suara. Kini KPU akan mempersiapkan logistik yang lain, salah satunya merakit sekitar 9.400 kotak suara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.